Jika Anda mencari mobil dengan harga 40 jutaan dan bisa difungsikan untuk mobil keluarga dan mobil usaha juga, mungkin ini adalah salah satu jawabannya. Ini adalah Chery Futura Relevan tahun 2000. Seperti apa kondisi mobil ini kita cek bersama-sama. Oke, selamat datang di Pandepa Channel. Apa kabar bosku semuanya? Kita akan mengecek kondisi dari kendaraan Suzuki Chery Futura Relevan 1.5 ini. Dan saya beritahukan dulu sebelumnya bahwa mobil ini benar-benar original total ya. Jadi kondisi luar, kondisi bodi juga kondisi interiornya itu masih original semua. Untuk lebih jelasnya kita akan cek saja langsung. Kita mulai dari depan. Oke, untuk di kepalanya ini masih original ya. Jadi semua bodinya tidak ada dempulan alias ori total. Jadi tidak pernah di repaint ya. Kita lihat ini masih kaleng. Terus untuk maskernya di sini dia masih originalnya, bentuknya semacam jaring-jaring seperti ini. Kemudian di sini ada lambang Suzuki dan bempernya terbuat dari besi. Jadi lebih kokoh ya. Dan tulisan Chery 15 ini semacam stiker ya, masih ada juga. Dan untuk kipas air di sini atau wipernya sudah dikasih variasi seperti ini. Oke, lanjut ke bagian kanan. Kita lihat dari depan dulu. Ini untuk spionnya masih aslinya ya, bentuknya seperti ini, hitam polos saja, tidak ada krom-kroman. Dia bentuknya persegi 4, melonjong ke atas ya, memanjang ke atas. Dan belum ada teknologi retract dan electric mirror, jadi manual ya. Kalau kita mau motor spionnya harus manual. Kemudian di sini untuk antena radionya sudah patah di bagian sini ya. Kemudian untuk catnya, cat bodi kanan kita lihat masih mulus, masih kaleng. Dan stikernya ini untuk striping ya, stripingnya ini masih asli dari bawaan pabrik. Dan dia sudah pudar ya karena dimakan usia. Tapi tidak pernah diganti ya, ini masih asli bawaannya. Kemudian untuk kaca di sebelah sini dia model flip atau tip top seperti ini. Jadi di sebelah kanan ini tidak ada pintu untuk penumpang, pintunya hanya di sebelah kiri saja. Kemudian di belakangnya untuk kaca bagian belakang juga sama, dia menggunakan model tip top juga. Dan untuk bumper samping dia juga mulus. Kemudian untuk kaki-kaki untuk depannya dia memakai shock breaker per kiong. Kemudian di belakang masih menggunakan per down ya, karena berfungsi juga untuk mengangkut barang. Oh ya, dan untuk mobil ini adalah tipe DRP atau D-Rail Deluxe Rail Fan ya. Jadi ada tulisan D-Rail Fan di sini, berbeda dengan yang pernah kita review sebelumnya, bisa disaksikan di sini ya, yang itu tipe GRV-nya dan ini DRV ya. Lanjut untuk ban depan kondisinya masih 90%-an. Dan dia peleknya, untuk pelek sudah diganti ya, menggunakan pelek racing, jadi agar tampilannya lebih gagah. Dia ukurannya 13 inch dan untuk bannya ini menggunakan ukuran 175 per 70 R13. Dan untuk ban belakang agak lebih tipis sedikit, kira-kira 70%-an lah ya. Oke, dan untuk tutup bensin berada di tengah-tengah sebelah kanan sini. Kita lanjut ke belakang. Lalu kita cek bagian belakang. Oke, bagian belakangnya seperti ini dari atas dulu. Dia ada talang-talangan air ya, keliling sampai bodi samping dan
bodi kiri kanannya saya mungkin sudah jelaskan juga di video tentang Carry Futura minibus sebelumnya, yaitu real fan ya. Dan sama ya, di sini dia ada apa namanya, semacam talang airnya. Dan karena dia masih original, keling-kelingannya di bawah talang-talangan ini masih utuh sekeliling bodinya ya. Jadi masih utuh. Itu buktinya kalau dia masih belum kena dempul, karena kalau kena dempul biasanya keling-kelingan tersebut hilang. Kemudian di sini polos saja, dia memakai pintu belakang ya. Dan di sini ada list hitam untuk berfungsi juga untuk lampu untuk menyorot plat nomornya. Dan untuk plat nomornya dibentuk cekung seperti ini ya. Dan di sini juga ada tulisan Carry 1.5. Bumper belakang juga menggunakan besi. Dan di sini ada pijakan ya, pijakan kaki atau footstep. Kenapa ada footstep sementara yang GRV tidak ada? Nah, ini perbedaannya. Kalau GRV itu dia joknya 3 baris ke depan semua. Kalau di RV, kalau di RV dia untuk jok paling belakangnya itu berhadap-hadapan atau dengkul-dengkulan. Bisa dilihat seperti ini ya. Oke, jadi seperti ini. Ini door trim masih asli. Ini senada dengan joknya. Cover joknya masih originalnya seperti ini. Jadi dia dengkul-dengkulan ya. Kalau GRV dia berhadapan semua sekali lagi. Kemudian ini bisa dilipat ke kiri maupun ke kanan. Ya, bisa dilipat untuk menaruh barang. Tapi kalau barangnya mungkin agak banyak ya, itu jok tengahnya itu bisa dilipat ke depan. Jadi ini dilipat ke samping, yang di tengah dilipat ke depan. Jadi bisa menaruh barang yang banyak. Oke, jadi itu perbedaannya dengan GRV ya. Itu untuk bagian interior bagian belakang. Kemudian kita lihat bodi kiri. Bodi kiri juga masih mulus dan kaleng ya. Ini juga stripingnya masih ada, cuman sudah pudar ya, karena sudah umurnya sekarang kalau tidak salah itu sekitar 22 tahun ya, karena ini tahun 2000 dan sekarang 2022. Oke. Ini untuk dalaman bagian tengahnya. Jadi untuk berbeda dengan GRV, kalau GRV dia ada akses ke belakang, konsepnya seperti captain seat. Jadi di tengah kita bisa ke belakang, sementara yang ini penumpangnya harus naik dari belakang, pintu belakang sana. Jadi dari sini tidak bisa ya. Bentuk joknya bisa dilihatin di kamera seperti ini. Oke, jadi seperti ini bentuk joknya. Jadi tertutup untuk akses ke belakang ya. Beda dengan yang GRV. Kemudian ini karpet-karpet aslinya bawaan dari pabrik. Oke, ini juga masih ori ya. Dan ini untuk penahan pintunya dia menggunakan karet sama seperti di pintu belakang juga. Tidak menggunakan besi ya, jadi menggunakan karet. Itu dia sekaligus untuk melihat interior. Kita lihat interior bagian depan. Kamera bisa dari sini. Oke, ini untuk trim pintu juga masih asli ya. Masih bagus sekali. Masih rapi, tidak ada yang robek. Untuk bukaan kaca semuanya masih menggunakan manual ya, atau engkol. Belum power steering. Setirnya juga belum power steering. Setirnya masih power by tangan ya. Jadi mungkin agak sedikit berat, tapi jika dibandingkan dengan Kijang yang belum power steering, jadi ini masih lebih ringan ya, karena mungkin dia tidak ada moncong ya, jadi terasa lebih ringan. Kemudian untuk setirnya posisinya agak tegak seperti ini. Kemudian dia fix saja, modelnya tidak ada tilt steering dan teleskopik ya. Jadi semuanya power window tidak ada, power steering juga tidak. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan RPM. Untuk instrumen cluster masih analog semua, belum digital. Kemudian di sini untuk dashboardnya dia seperti ini, tidak begitu panjang ya, jadi tidak begitu lebar, tapi ini masih rapi dan tidak ada yang pecah. Cuman ini minusnya AC kurang dingin ya, tidak dingin. Dan
Untuk di atas dia ada sun visor ya, tapi yang satunya yang sebelah kiri sudah hilang ya. Kemudian ini untuk jok dia bisa diatur maju mundur dan juga reclining saja ya. Oke, kemudian mesinnya berada di mana? Nah, kita akan tunjukin. Oke, jadi di sini ada 2 tuas, kemudian kita buka. Oke, sebentar ya. Oke, jadi untuk membuka mesinnya itu melihat mesinnya sama seperti Suzuki AVV. Oke, ini mesinnya sudah 1500 cc. Kalau mesin cuma kotor saja ya, jadi tidak ada rembesan oli. Dia 1500 cc, 5 percepatan manual, dan kode mesinnya sama seperti AVV yaitu G15A. Cuman yang ini tahun 2000, belum injeksi, masih karburator ya. Di sini juga ada tempat untuk dongkrak. Di sini juga ada tempat untuk dongkrak. Oke, ini dia mesinnya. Seperti ini ya. Oke, kelihatan di kamera? Oke, kelihatan. Oke, jadi itu sepintas mesinnya. Jadi mesin berada di sini ya, karena dia tidak ada moncong di depan. Jadi posisi mesin berada di bawah jok. Oke bosku semuanya, jadi itu sepintas tentang kondisi dari Carry Futura Real Van tahun 2000 ini, dan dia tipenya sekali lagi di RV ya. Jadi kalau menaruh di belakang, menaruh barang di belakang itu cukup luas. Kemudian kesimpulannya adalah mobil ini masih original total luar dalam, mesin juga masih bagus, masih kering, dan pajaknya juga hidup ya bulan 1, tapi ini masih dalam proses pajaknya hidup bulan 1. Kemudian kita akan buka harga 42 juta nego ya, 42 juta masih bisa nego ya. Berapa harganya segitu? Karena seperti orang bilang, ada harga ada kualitas. Jadi karena mobilnya masih original total, kita buka harga dengan 42 juta nego. Oke, yang berminat nanti bisa cek di kolom deskripsi, nomor akan saya tampilkan di kolom deskripsi ya, nomor WA dan sedikit spek dari mobilnya juga. Oke bosku semuanya, demikian video kita kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi, bagi Anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Anda mendapatkan update video terbaru dari Panova Channel. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton dan salam Mokas.